Kembali dengan saya Rahmat Subandi sebagai moderator, dan Bapak Ibu sekalian, selamat sore, selamat berbahagia dan sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Oke, pada sore hari ini kembali kita akan merepresentasikan apa-apa yang nanti akan menjadi implementatif di sekolah Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, dan materi nanti akan disampaikan oleh Pak Basuki Rahmat sebagai penyampai materi, dan Bapak Ibu dimohon untuk mencermati, menyimak, dan nanti kalau ada hal-hal yang memang perlu dikomentari atau dipertanyakan, kami berikan waktu. Untuk itu kepada Pak Basuki dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Rahmat Sobandi yang ganteng kalem. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Bu Nurul jauh-jauh dari Bojonggede ya, tiba-tiba ada di depan laptop saya dengan Pak Rio Ardi, tetangga sebelah. Baik Bapak dan Ibu, bahwa pada kesempatan ini kita akan mencoba lebih memahami lagi tentang prinsip sebuah asesmen, di mana asesmen ini merupakan istilah baru tetapi sebenarnya udah lama kita lakukan. Sebelum saya mempresentasikan tentang prinsip-prinsip assessment, dalam kesempatan ini tentu kita sharing dulu lah, biar koneksi antara kita satu kata sepakat assessment itu seperti apa. Kemudian mungkin punya pengalaman selama ini ketika menjadi kepala sekolah dalam hal assessment itu, atau ketika dulu pernah jadi guru itu melakukan assessment seperti apa dan apa pengalamannya. Mangga mungkin ada yang mau sharing tentang assessment. Ya, silahkan Pak Rio. Baik, ini Pak, jadi di sekolah kami ini dalam asesmen ini seringkali menggunakan asesmen itu hanya di akhir, itu di akhir pelajaran. Kemudian setelah itu ya tidak dilakukan asesmen ketika proses gitu ya. Jadinya seringkali hanya di akhir aja. Nah, solusinya seperti apa? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Rio, dan mungkin bukan hanya di Pak Rio saja. Rata-rata kita selama ini kan mengagung-agungkan asesmen penilaian kita itu di terakhir saja dengan harapan bisa mengakomodir semua kepentingan kemampuan-kemampuan peserta didik. Nanti kita bisa temukan nih di prinsip-prinsip asesmen. Ada lagi yang lain yang punya pengalaman tentang asesmen? Mungkin Bu Nurul? Saya Pak. Iya, silakan Bu Nurul. Iya. Seperti yang tadi Pak Rio bilang ya, kalau kita lihat orang tua itu yang ingin dilihat ya hanya hasil akhir saja, nah, hanya hasil akhir saja, hanya yang dilihat itu saja. Kadang-kadang melihat afektifnya, psikomotornya gitu. Itu bagaimana ya supaya kita tuh orang tua tuh paham bahwa penilaian itu nggak seperti itu. Oke. Seperti itu ya Pak ya. Oke, siap. Saya pahami betul ya bahwa apapun penilaian itu pasti hasil akhirnya kognitif seperti itu, dan dalam bentuk nilai angka-angka seperti itu ya Bu Nurul ya. Iya, betul. Itu nanti. Nah kita sekarang pelajari nih. Pasti segala sesuatu juga itu ada yang pakem-pakem atau aturan-aturannya. Nah, supaya kita lebih memahami ini semua, maka kita bisa melihat dari sebuah prinsip-prinsip asesmen itu sendiri. Saya coba untuk share screen ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah bisa melihat tampilan saya? Ya, Sudah. ada Pak Basuki. Ya, dilanjut. Jadi terima kasih Pak Rahmat atas informasinya. Tujuan kita pada hari ini, Bapak dan Ibu bisa memahami 5 prinsip assessment. Apa saja 5 prinsip assessment itu? Nah ini, bahwa assessment merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi di sini, assessment itu harus terpadu.
dalam hal ini terpadunya di mana dalam proses pembelajaran. Kemudian informasinya informasi umpan balik bagi guru, bagi peserta didik, dan orang tua. Jadi di sini karena terpadu tadi permasalahan di Bu Nurul bahwa tidak melulu di kognitif, ternyata di sini sudah bisa dijawab di sini. Kemudian Pak Rio juga menanyakan hal yang sama ya di sini. Kemudian yang kedua, asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Jadi ketika kita tujuannya mau melihat nilai-nilai atau angka, ya berarti asesmennya untuk disumatif untuk membuat keputusan selanjutnya gitu. Tapi kalau kita melihat untuk proses, berarti kita tujuan asesmen yang kita lakukan itu tujuan menggunakan formatif. Kemudian kalau melihat keinginan ke pengetahuan dasar atau kemampuan awalnya, itu di asesmen diagnostik. Kemudian yang ketiga, asesmen itu dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Nah kemudian yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, di sini juga pertanyaan tadi atau permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nurul juga sudah bisa terjawab bahwa asesmen itu harus meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan sebagainya. Kemudian juga laporannya itu harus sederhana dan informatif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang 5 prinsip assessment ini. Untuk selanjutnya, silakan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu jika ada permasalahan atau hal yang perlu kita diskusikan, mangga saya persilakan. Silakan Ibu Nurul ataupun Pak Rio bisa menanggapi ataupun mungkin bertanya dan kita berdiskusi bersama-sama. Yuk, Ya. mangga Pak Rio. Silakan Pak Rio. Baik, tadi disebutkan bahwa prinsip dari asesmen salah satunya adalah adil dan apa tadi? Valid. Valid ya. Valid ya. Ya. Nah ini asesmen yang seperti apa yang bisa disebut dengan asesmen adil ya atau berkeadilan. Kemudian yang seperti apa pula asesmen yang valid gitu ya. Nah, mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rio untuk pertanyaannya. Di sini inti daripada prinsip yang keempat kalau tidak salah ya, bahwa yang keberapa gitu ya tadi, ketiga ya, bahwa instrumen itu harus dirancang secara berkeadilan dan valid. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini mungkin punya pengalaman bagaimana asesmen itu bisa berprinsip berkeadilan gitu. Bisa di-share di sini dulu. Gitu. Kalau saya pribadi sih pernah punya pengalaman dengan anak saya gitu, ketika saya periksa bukunya, kemudian ketika asesmen itu kan untuk mengukur juga kan, entah itu kemampuan, kognitif, psikomotorik, atau sikap, ataupun spiritualnya, sosialnya, apapun diukur gitu ya. Nah, keterukuran itu kan sebenarnya nilai itu tidak mesti angka, tidak mesti huruf, tidak mesti apa. Ketika anak kita diberikan gambar pun itu juga penilaian gitu kan. Nah, tetapi di sini adilkah ketika seorang anak yang mempunyai keterlambatan atau mempunyai kesulitan dalam belajar, kemudian diberikan penilaian seperti itu, diberikan ikon-ikon gambar seperti itu. Ketika anak dikasih bintang, itu anak kan termotivasi banget kan. Walaupun dia nanya ke mamanya, "Ma, ini dikasih bintang apa maksudnya ya?" gitu, seperti itu. Nah, kata mamanya itu hebat, anak berasa bangga. Tetapi ketika anak dikasih ikon-ikon yang menyedihkan atau bagaimana, anak udah tidak seperti itu. Nah, di sini konsep-konsep keadilan itu kan tidak hanya menyangkut bahwa di sini ada untung rugi gitu loh Pak Rio ya. Ada untung rugi di sini berkeadilan itu. Artinya tidak melulu dengan diuntungkan dengan nilai, dan sebagainya. Dan mungkin Bu Nurul punya pengalaman-pengalaman yang seperti yang saya sampaikan seperti itu. Silakan Bu Nurul. Iya, mungkin gini, kalau saya lihat dari pengalaman Pak Basuki, mungkin saya bukan sama ya, hanya menambahkan saja jika alami gitu ya.
kita sebagai seorang pendidik memang seharusnya harus tahu karakteristik tiap anak masing-masing. Ya, Satu kelas betul. ada anak 20, berarti guru itu harus paham karakteristik masing-masing. Dan tidak hanya karakteristik saja, tapi dari anak tersebut, baik dari segi ekonomi atau dari mananya seperti itu. Jadi diusahakan kita sebagai pendidik tidak, kalau itu kan berarti menjustis anak ya, itu akan berpengaruh sekali pada psikologi anak. Nah, berarti kalau ada hal-hal seperti itu, sebaiknya orang tua, terus guru, kepala sekolah mungkin ya, karena kan kepala sekolah harus tahu, duduk bareng. Bagaimana solusinya seperti itu? Karena pasti tidak hanya di sekolah Pak Basuki saja hal itu terjadi, mungkin di sekolah-sekolah lain juga akan terjadi seperti itu. Iya, ya intinya Pak Rio ya udah bisa ditangkap ya, berkeadilan itu di sini ada istilah, ada untung rugi ya, seperti itu ya yang harus kita perhatikan. Kemudian valid otomatis harus bisa dipertanggungjawabkan gitu, harus bisa dipertanggungjawabkan itu ketika seorang guru memberikan ikon sedih, ikon marah, ikon manyun seperti itu, ya harus bertanggungjawabkan gitu. Dari itu asesmen yang kita buat, dia buat seperti itu. Nah mungkin paparan saya karena mengingat waktu ya Pak Bapak dan Ibu, mungkin dicukupkan di sini saja Pak Rahmat. Jadi intinya bahwa kita dalam melakukan asesmen itu ada aturan-aturan atau pakem-pakem yang harus kita ingat dan kita sepakati dalam prinsip-prinsip yang 5 tadi. Seperti itu Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak Basuki. Sesuatu yang cukup menggembirakan dan suasananya menjadi hidup, satu sama lain saling mengisi. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, 5 prinsip assessment itu bisa betul-betul kita implementasikan di lapangan. Mungkin pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian, dan untuk menutup kegiatan ini kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba lagi.